Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam jumpa kembali, salam sehat selalu, tetap belajar di rumah. Jumpa kembali di video pembelajaran kita kali ini. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang gereja sebagai umat Allah. Ini video terupdate karena video yang pertama suaranya kurang begitu jelas. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri, kita membuka hati. Semoga pengetahuan yang kita dapat bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pengetahuan yang baru untuk kehidupan kita yang akan datang. Maka di akhir video pembelajaran ini diharapkan Anda semua mampu mengungkapkan pandangannya tentang gereja melalui pengalaman pribadi. Jadi kurang lebih ada 5 tujuan yang harus dicapai dari video pembelajaran ini. Kemudian sekarang kita akan lihat tentang arti gereja sebagai umat Allah. Maka terlebih dahulu kita mengamati dulu gambar berikut ini. Silakan diamati. Ini adalah gambar yang pertama. Kemudian ini adalah gambar yang kedua. Maka pertanyaannya adalah, mungkin Anda juga boleh bertanya dalam diri Anda masing-masing, apa itu gereja? Dan apa yang membedakan dari kedua gambar ini? Perbedaannya apa? Silakan dijawab masing-masing. Semoga itu menjadi pengetahuan awal tentang gereja sebagai umat Allah. Dan kesimpulannya mungkin atau jawabannya seperti yang tampak dalam slide ini. Gereja adalah tempat beribadah bagi orang-orang Kristiani atau untuk orang-orang Kristiani. Kemudian yang berikut ini adalah kita akan lihat tentang arti gereja. Maka kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis igreja yang diambil dari kata bahasa Yunani eklesia yang berarti kumpulan, pertemuan ataupun rapat. Yang berikut ini adalah tentang ciri gereja sebagai umat Allah. Maka di sini dikatakan umat Allah dipanggil oleh Allah untuk misi khusus, yakni untuk menyelamatkan dunia. Dan yang berikut ini adalah arti gereja menurut kitab suci. Yang pertama menurut Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47,
Ini memperlihatkan kepada kita tentang gereja yang telah dipraktekkan oleh jemaat perdana, oleh para rasul di masa itu. Dan yang berikut adalah tentang dasar gereja yang mengumat. Nah, ini juga mau memperlihatkan kepada kita tentang rupa-rupa karisma atau karunia yang dimiliki oleh setiap umat. Jadi itu adalah menjadi kekayaan gereja, karena setiap orang punya keunikan, punya talenta, dan dari sekian banyak karunia itu dapat mengembangkan gereja. Maka salah satu contoh nyata, misalnya dia bisa bernyanyi, maka dia bisa menjadi pemazmur, atau dia bisa main alat musik, gitar, organ. Nah, itu salah satu contoh dari rupa-rupa karisma yang dimiliki oleh setiap umat. Kemudian yang berikut ini adalah tentang konsekuensi dari gereja yang mengumat. Yang pertama adalah konsekuensi bagi pimpinan gereja. Ini adalah tentang pemimpin dari gereja itu harus menjadi pelayan. Dalam hal ini, seorang pemimpin gereja bukan di atas umat, tetapi dia di tengah umat. Kemudian yang berikut adalah konsekuensi bagi setiap anggota umat. Ini menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat lain. Dalam hal ini dapat mengembangkan imannya. Jadi salah satu contohnya adalah lewat misalnya sharing Injil 7 langkah. Nah, itu salah satu contoh bagaimana umat mau mengembangkan imannya. Atau kelompok kategorial lainnya. Kemudian yang ketiga, konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Jadi di sini awam itu bukan pelengkap saja, melainkan awam menjadi partner bagi hierarki sebagai rekan kerja. Sekian, terima kasih video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share bagi teman-teman yang membutuhkan. Salam, jumpa kembali di video pembelajaran. Kita akan berbicara tentang gereja sebagai persekutuan terbuka. Salam sehat selalu untuk Anda semua.